Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah. Ketemu lagi kita di sore hari ini bersama dengan tim multimedia GPIB Shalom Balikpapan dalam konten channel YouTube GPIB Shalom Balikpapan Ngopi Sore, Ngobrol Perkara Iman di Sore Hari. Konon ceritanya doa adalah nafas orang percaya. Tetapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa doa bisa menjadi tameng bagi setiap orang untuk melancarkan keinginannya atau kehendaknya. Ketika mengalami musibah, ketika mengalami permasalahan hidup, doalah yang dijadikan suatu hal bagi orang tersebut untuk menggapai semua keinginannya. Edisi kali ini kita akan berbicara mengenai doa. Apa doa itu yang sebenarnya? Dan pada saat ini saya sudah bersama-sama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Pendeta Aris Pakiding STH. Beliau adalah pendeta jemaat Gereja Toraja Laharoi Balikpapan. Ya, selamat sore Pak Pendeta Aris. Ya, di sore hari ini kita akan sama-sama mengupas tuntas tentang doa. Ya, seperti yang kita sama-sama ketahui, seperti yang saya bilang di depan tadi Pak, bahwa doa itu adalah nafas orang percaya. Mungkin begitu ya Pak Pendeta ya. Nah, ketika kita berbicara mengenai doa, tentunya banyak hal yang akan kita sama-sama dapatin. Apakah doa itu hanya berupa curahan hati, atau di lain sisi apakah doa itu memaksakan kehendak kita kepada Bapa di surga gitu kan. Nah, di sini tentunya kita akan sama-sama mengupas tuntas bagaimana memahami cara Tuhan untuk menjawab akan doa-doa kita. Nah, mungkin sebelum kita mulai percakapan kita Pak Pendeta, mungkin kita perkenalan dulu ya Pak Pendeta. Ya, baik. Ya, mungkin Pak Pendeta bisa memperkenalkan diri. Ya, Shalom, saya Pendeta Aris Pakiding. Saya Pendeta Gereja Toraja Jemaat Laharoi Balikpapan. Puji Tuhan bahwa pada sore hari ini kita boleh diperkenan Tuhan untuk berjumpa dalam sebuah acara ngobrol perkara iman. Ya. Jadi saya melayani jemaat Gereja Toraja di Balikpapan di sini sudah masuk tahun keempat, Bu. Oh iya ya. Pak. Jadi sebelumnya saya bersyukur bahwa oleh Gereja Toraja, Sinode Gereja Toraja boleh dibilang sudah keliling di Kalimantan Timur ya. Oh gitu. Jadi pernah melayani di Samarinda, di Nunukan, di Tarakan, baru kemudian di Balikpapan di sini. Iya. Ya, saya bersama keluarga di sini, ya bersama dengan istri dan 3 orang anak. Ya. Cuman anak kami sudah 1 orang yang kerja di Manado. Ya. 2, ya 1 sudah selesai juga kuliah, dan yang bungsu masih sementara kuliah. Ya, kuliahnya di Balikpapan atau di mana? Di Manado juga. Oh, di Manado. Iya, iya Pak Pendeta, di edisi kali ini mungkin kita akan banyak berbicara mengenai doa, gitu ya. Nah, menurut Pak Pendeta sendiri nih Pak Pendeta, secara teologis atau secara umum deh paling tidak, doa itu apa sih Pak Pendeta? Ya, kalau kita kembali ke kata doa sendiri, ya secara etimologi ya sebenarnya tidak terlalu luas cakupannya ya. Dia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya itu diartikan sebagai permohonan, harapan, dan permintaan kepada Allah. Ya. Jadi itu mungkin secara umum ya seperti itu. Ya. Tapi kalau kita mau melihat dari sudut pemahaman iman kita, iman Kristen,
Ya, seperti yang Ibu sudah ungkapkan tadi bahwa mungkin sudah sangat familiar di kalangan warga jemaat kita istilah bahwa doa itu adalah merupakan nafas hidup orang percaya. Ya. Dan kalau dia adalah nafas, maka seharusnya hidup kita adalah merupakan bagian dari doa. Bagian doa. dari doa, Ya. betul. Jadi saya kira seperti itu. Tapi tentu dalam banyak hal kita akan melihat ya bahwa bagi kita doa adalah merupakan sarana bagi kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Oke. Ya. Nah, berbicara nih Pak Pendeta, komunikasi. Berarti di sini kan ada jembatan nih. Ya. Ketika kita mau berbicara kepada Sang Pencipta kita, tentunya melalui doa-doa tadi, ya. gitu kan. Nah, sekarang ketika kita memiliki satu keinginan atau ketika kita mau memiliki satu tujuan, yaitu di mana tujuan itu harus mau tidak mau itu kita sampaikan kepada Sang Pencipta kita, misalnya kayak gitu. Otomatis kan jembatannya itu melalui doa tadi, ya. Pak Pendeta ya. Nah, sebenarnya tujuan manusia untuk berdoa sendiri itu apa, Pak Pendeta? Apakah itu hanya sebagai kewajiban saja atau hanya berupa sebatas formalitas aja ketika manusia yang percaya kepada Tuhan ya harus berdoa kayak gitu. Ya, gimana nih Pak Pendeta? Makasih Bu. Mungkin yang pertama kita mau melihat di situ ialah mengapa kita berdoa. Ya, yang pertama ialah kalau kita berdoa berarti kita mengakui bahwa di luar diri kita ini ada kuasa yang lebih daripada diri kita. Okay. Ya, itu berarti bahwa ketika kita berdoa berarti kita mau mengakui akan kekuasaan dan kedaulatan dari Allah, Tuhan, ya, ya. kedaulatan Tuhan. Nah, dengan demikian kalau kita sebagai orang percaya, ya tadi di awal kita sudah bicara bahwa doa itu adalah merupakan nafas hidup orang percaya, maka dengan demikian itu akan menjadi sebuah kewajiban, ya, kewajiban bagi setiap orang percaya untuk senantiasa membangun relasi komunikasi yang akrab dengan Tuhan. Oke, Ya. berbicara kewajiban nih Pak Pendeta ya, seperti tadi Pak Pendeta bilang bahwa itu adalah satu kewajiban ketika kita harus berdoa kepada Tuhan. Entah itu yang kita doakan adalah bersyukur, ya kan? Atau kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Nah, sekarang nih Pak Pendeta yang mau saya tanyakan nih, sebagai kewajiban itu mengapa doa hanya kita bisa pahami, yaitu sebagian besar orang nih ya Pak Pendeta ya, bahwa ketika kita berdoa berarti ketika saat itu juga kita mengalami sesuatu, entah itu musibah atau sakit penyakit atau mungkin yang lainnya, apakah kita sedang bersyukur karena ketambahan usia atau yang lain, tetapi hal-hal itu sepertinya yang menjadi kewajiban kita untuk datang kepada Tuhan gitu. Nah, apakah kita bisa nggak Pak Pendeta kategorikan nih, misalnya bukan ketika seperti yang ada dalam firman Tuhan ya mungkin ya Pak Pendeta ya, bahwa ketika kau berdoa masuklah ke dalam kamarmu, ya kan. Nah, ketika hal itu kita lakukan, apakah ketika kita menginginkan sesuatu dan kita mengucapkannya di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, itu bukan doa atau gimana Pak Pendeta? Ya, kembali lagi ke pembicaraan awal kita tadi bahwa sesungguhnya apakah itu dalam pikiran, dalam perasaan, dalam hati, atau langsung terungkap melalui kata-kata yang kedengaran, ya. Tentu hanyalah merupakan ekspresi, ya, ekspresi seseorang untuk kemudian ya bagaimana membangun relasinya tadi. Ya. Cuma memang ya tentu kita tidak akan menjadi hakim ya. Iya betul. Ya, bahwa mau
mendikotomi seseorang untuk mengatakan bahwa ya nanti pada saat ketika ada kebutuhan mereka, nanti ketika ada kebutuhan saya baru kemudian saya berdoa. Nah, mengapa sering terjadi seperti itu? Oleh karena ya acap kali karena kurangnya pemahaman bahwa sesungguhnya di dalam doa juga kita mau mengakui kemuliaan Tuhan. Di dalam doa juga kita mau mengakui akan kedahsyatan kasih kuasa Tuhan dalam hidup kita. Nah, akibatnya ialah kadang-kadang yang lebih mendominasi doa-doa kita itu, apakah doa secara pribadi, apakah doa secara bersama-sama, ialah yang berhubungan dengan permintaan, keluh kesah, ya itu yang biasanya lebih mendominasi, ya. Iya. Nah, berbicara tadi mendominasi nih Pak Pendeta ya, tentunya kita akan sama-sama tahu kalau secara alkitabiah nih, Ya. kapan sih kita harus berdoa? Ya, kalau di keyakinan kita, mungkin kalau dalam agama Yahudi, ya dari Perjanjian Lama juga kita melihat itu bahwa sudah ada aturan waktu, ya aturan waktu di mana mereka harus berdoa, ya. Tetapi kalau di keyakinan kita di kekristenan, ya tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan tempat di mana kita akan berdoa, ya. Kita menyampaikan harapan-harapan kita, ungkapan syukur kita, ya, dan termasuk kita menyaksikan kemuliaan Tuhan, ya. Oke, berarti batasan itu sebenarnya kalau di luar daripada kita, kepercayaan di luar daripada kita kan seperti Pak Pendeta tadi bilang bahwa itu ada waktu, ya. Mereka harus berdoa, ya. Ya kan. Kalau di kita, kapan saja kita mau mengungkapkan isi hati kita, silahkan, karena memang itu adalah jembatan kita untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan kita, seperti itu ya Pak Pendeta ya. Nah, di sini dalam hal ini berarti doa seringkali dipahami sebagai satu solusi, ya kan. Misalnya kita sedang tidak merasa hati kita lagi gundah, sedang galau atau gimana, berarti kan ketika kita mengungkapkan semuanya kepada Sang Pencipta itu berarti secara otomatis bisa saja kita membawa doa itu solusi saya gitu, supaya kegundahan saya, kegalauan saya ini bisa teratasi gitu ya Pak Pendeta ya, kira-kira begitu. Nah, ketika hal itu kita jadikan yang kita pahami bahwa doa itu adalah solusi, nah bagaimana dengan kebutuhan hidup manusia Pak Pendeta? Ya kan? Nah, bagaimana dengan kebutuhan hidup manusia? Nah, akhirnya di sini mungkin ada ukuran yang sifatnya hitung-hitungan nih, ya kan? Seperti itu. Kita hitung-hitungan kepada Tuhan bahwa karena saya sudah berdoa, saya sudah mensyukuri hari ini, ya saya mohon Tuhan berikan dong, gitu. Ini gimana nih menurut Pak Pendeta nih? Karena ya kita nggak bisa pungkiri dalam kehidupan sehari-hari itu pasti akan terjadi. Gitu. Ya, memang saya kira kita tidak bisa mengelak dari keadaan seperti itu ya. Iya. Ya, kalau kita juga baca dalam Alkitab, memang di banyak bagian Alkitab juga terkadang tokoh-tokoh Alkitab memperlihatkan juga kepada kita bahwa terkadang mereka berprasangka atau berperasaan bahwa curahan hati, permohonan-permohonan mereka, harapan-harapan yang disampaikan kepada Tuhan itu seolah-olah tidak didengar oleh Tuhan, tidak segera direspon oleh Tuhan. Ya, misalnya ya pemazmur juga dalam banyak bagian itu ya kita melihat bahwa punya perasaan seperti itu, ya. Namun
ini juga penting ya, penting untuk kemudian edukasi kepada jemaat kita bahwa ya kiranya kita bisa memahami bahwa ketika kita berdoa tidak berarti bahwa apa yang kita minta itu serta-merta akan segera terjawab kepada kita. Nah, akibatnya kalau kita punya pemahaman seperti itu, maka bisa jadi bahwa kita bisa tiba pada sebuah pengakuan atau keraguan apakah Tuhan yang kepadanya kita berdoa ini ya adalah Allah yang Maha Kuasa. Betul. Ya, apakah Dia betul-betul mengasihi kita? Ya. Jadi kadang-kadang mulailah kita mengukur Allah dengan ukuran kita sendiri. Ya. Padahal sesungguhnya ya saya biasa istilahkan kepada jemaat, ya marilah kita kerjakan yang merupakan bagian kita dan berikanlah kesempatan bagi Allah untuk mengerjakan bagian Allah sendiri. Daripada Allah. Ya, karena ya terkadang justru kita tidak sadar, mungkin terlalu ekstrim kalau saya katakan, ya sering juga terjadi bahwa kita tidak sadar lalu kemudian kita merampas kedaulatan Allah dalam hidup kita. Hanya mungkin oleh karena kita merasa bahwa apa yang kita minta, apa yang kita mohon itu tidak serta-merta segera dipenuhi kepada kita. Jadi mungkin seperti itu. Oke, Pak Pendeta. Ya, seru sekali ya Pak Pendeta ya di sore hari ini. Mungkin kita minum dulu deh Pak Pendeta ya. Oke. Ya. Mari Bu. Ya. Di sana dikatakan bahwa doa orang benar besar khasiatnya. Ya, saya mau katakan bahwa kita juga perlu hati-hati ya, karena jangan sampai lalu kemudian kita membuat sebuah rumusan bahwa inilah tata cara atau pola berdoa